ASEAN, berarti yang harus kalian cari itu adalah motion yang mana apa sih actionnya ASEAN dalam menangani tradisional seperti ini. Kemudian program apa yang udah dilakukan sama mereka. Kemudian udah ada solusi apa untuk menangani permasalahan tradisional seperti ini. Kurang lebih kayak gitu untuk moderated bagus. Lanjut. Nah, kalau di GSL tadi ingat ya, GSL sama moderated bagus itu bedanya adalah kalau di GSL you have time to yield. Gitu. Tapi kalau misalnya di moderated bagus nggak ada. Mau waktunya masih banyak ya udah. Dan kalau misalnya di moderated bagus tuh kalau ngerasa udah kayak waktunya udah habis ya udah langsung cut sampai situ aja. Misalnya kayak si Filipin tuh ngomong nih udah lebih dari 2 menit, itu kan Cil pasti bakal ngetok palu terus kan. Ngetok berarti kalau misalnya Cil udah kayak gitu stop. Biasa tuh Cil kalau misalnya Cilnya udah negor diketok palu 2 kali dia masih lanjut, Cil tuh bakal ngomong diserahin ke delegasi yang lain gitu. Biasanya kayak gitu. Itu untuk moderated bagus. Nah, tapi kalau misalnya di JSL tadi kan kita punya waktu buat balikin ke Cil, buat ke delegasi lain gitu kan. Kemudian lanjut. Nah, ini yang tadi. Durasi total halus itu biasanya 10 sampai 12 menit gitu. Tapi biasanya banyak yang milih 12 menit. Terus itu tadi 20 to 10 to 1 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut. Kalau di floor time itu biasanya kayak tadi misalnya chairnya ngasih ke delegasi lain gitu kan. Contoh dari Laos, mau ngajuin motion gitu. Jadi itu bakal bilang motionnya gini, kemudian kejelasan waktunya seperti apa. Jadi delegate from Laos, the floor is yours gitu kan. Lanjut. Nah ini dia ada urutan motion, bisa dikirain kok. Tapi kita moderated atau unmoderated jadinya? Dua-duanya Pak. Dua-duanya ya, jadi nanti ada yang moderated, tiba-tiba unmoderated. Terus nanti balik lagi moderated. Iya. Ya tapi starting point-nya adalah moderated. Ya kan, clear ya. Jadi kita tetap moderated. Nanti chair akan memberikan kesempatan untuk membuka unmoderated, gitu ya? Iya. Oh ya, untuk unmoderated bagus tuh biasanya waktunya yang dikasih chair itu ada 7 menit, 10 menit, 15 menit. Cuma kayak gitu doang. Dan kalian tuh biasanya kalau misalnya disuruh sama chairnya ada delegasi yang mau ngajuin motion buat unmoderated bagus, terus chairnya nanya mau berapa menit, 7 menit. Oke, berarti kalau 7 menit kalian cuma boleh unmoderated bagus di sekitaran ruangan. Kecuali istirahat. Kalau misalnya istirahat itu kan sekalian unmod juga bisa kan. Nah, kalau misalnya pas lagi istirahat, disitulah kalian akan bernegosiasi dengan delegasi-delegasi lainnya. Oke, ini ada. Nah, nih biasanya kalau di urutan motion itu perpanjangan waktu ada extension of time. Itu tuh delegasi biasanya kayak ngerasa kayak moderated kampus nih kurang banget buat bahas ini. Jadi ada salah satu misalnya yang berani ya, dari yang berani aja biasanya kayak gitu. Yang berani minta kecil, kita butuh waktu tambahan. Terus J-nya nanya, itu biasanya POI. Chill, we need time 3 minutes to open moderated kampus. Terus J-nya bilang, oke, untuk lanjutin motion kita kasih kalian waktu 3 menit. Kemudian nah, biasa unmoderated kampus ini terjadi ketika semua delegasi itu kayak ngerasa kayaknya udah cukup deh motion untuk di moderated kampus, so we open unmoderated kampus gitu. Nah, biasanya dipakai untuk kalian nyari blok itu yang mana? Kalau berarti kalau 11 negara harus ada dua blok. Di MUN nggak boleh 1 blok. Kalau 1 blok ya itu udah kesalahan prosedur sebenarnya. Karena kemarin waktu di PNMHI ada satu negara yang delegasinya itu sangat ambisius sehingga dia memaksa untuk 1 blok Pak. Makanya kita diomelin sama chairnya pas di akhir. Nah, harusnya ada inisiatif untuk membuat jadi blok yang berbeda. Iya. Kita udah coba open. Sehebat apa dia sampai? Dia ternyata dia chair juga Pak.
Oh, dia pernah jadi chair. Dia pernah jadi chair. Kemudian juga peserta MUBC. Jadi kalian terhipnotis sama dia. Sebenarnya kita Afrika, India sama Meksiko itu udah mundur, kita udah mundur Pak. Tapi tiba-tiba ditarik sama Australia kan, jadi kayak kalau misalnya kalian mundur, kita nggak bisa lanjutin ini. Jadi ya mau nggak mau kita harus tetap ikut mereka kan. Jadi satu blok. Kemudian chairnya tuh marah-marah di akhirnya. Nah terus dijelasin di MUN itu nggak boleh satu blok, harus ada 2 blok. Nah kemudian di unmoderated campus itu kan kalian tadi negosiasi sama delegasi lain, kalian harus bisa jadi sponsor gitu di blok kalian. Misalnya kayak Aurora dari Filipina tuh deketin Myanmar, kemudian dia tarik lagi si Brunei, dia tarik lagi si Laos, dia tarik lagi Vietnam. Berarti udah dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Udah dapat 5 negara nih. Jadi kalian discuss, gimana sih kita ngatasin non-traditional security ini tuh kayak gimana? Nah itu kalian bahas di situ, negosiasi kayak gimana. Karena di negosiasi itu yang dilihat adalah kepentingan dari negara kalian itu apa. Misalnya di situ. Kemudian misalnya sponsor dari blok yang kedua tuh misalnya Patuan dari Timor Leste, dia tuh negosiasi sama Thailand, dia negosiasi sama Indonesia, Malaysia, Singapura. Yang mana dia tuh nyari negara yang sama kayak stage-nya dia gitu, sama kayak musisinya dia itu kayak gimana. Kayak kemarin, contoh kalau misalnya India sama Brazil itu di WTO, mereka itu against sama MPIA. Nah, yang mana Indonesia kan sangat gak jelas ya arahnya kemana. Dia udah masuk di BRICS juga, kemudian ya mau setuju juga sama MPIA, maunya di bawah alur atau kayak gimana nggak ngerti. Sedangkan India sama Brazil itu sama-sama punya stance yang namanya kayak mereka tuh fokus ke agriculture. Nah, terus mereka tuh against sama MPIA. Nah, mereka tuh maunya WTO ini reform gitu. Nah, itu yang kalian cari gitu di konsil kalian di ASEAN ini kayak gitu. Terus ya kan menulis resolusi. Nah, di unmoderated campus itu kalian sudah menyiapkan yang namanya working paper. Nah, working paper itu adalah artikel-artikel yang kalian ajukan, solusi-solusi yang kalian ajukan untuk dibentuk dalam draft resolution. Nah, next. Oke, next. Nah, ini kalau di unmoderated di MUN itu ada yang namanya ada urutan points. Coba buka ini. Ini kan order of entertain points. Jadi ada point of personal privilege. Misalnya di MUN, C, kayaknya ruangannya terlalu dingin. Boleh nggak diturunin suhu AC-nya gitu. Misalnya delegasi itu bilang point POI gitu, terus dia nanya buat apa, for personal privilege gitu, apa yang mau disampaikan, AC-nya dingin banget, kita mau matiin, boleh nggak gitu. Kemudian atau enggak dia mau ke toilet, biasanya itu selalu ngomong kalau ada yang mau ke toilet langsung ke toilet aja, nggak usah izin, biasanya kayak gitu. Kemudian ada point of order, gunakan menegur atau menanyakan kesalahan prosedur. Misalnya C-nya salah nih, dalam moderated campus tuh C-nya salah. Jadi tuh dia ngajuin ini POI gitu. C, point of order, kenapa? C, bener gak sih ini prosedur moderated campusnya tuh boleh lebih dari 20 menit gitu. Oh biasanya C itu langsung kayak oh iya sorry, bla bla bla, prosedurnya kayak gini. Kemudian misalnya ini kan ada salah menyebut urutan motion, kemudian delegasi itu tanpa dia lihat gitu, misalnya tanpa dia itu tuh kayak misalnya delegate from Kamboja gitu, dia udah raise placard gitu, tapi ceweknya nggak melihat. Nah itu biasa kalau misalnya dari delegate dari Kamboja yang paham prosedur, dia bakal bilang POI kita mau ngajuin motion tapi ceweknya nggak dari tadi gitu. Next. Ya ini kalau point of
inquiry itu pas di commit session 4 kalau nggak salah. Commit session 4 yang mana itu kan kita udah ngelakuin voting, terus si delegasi itu ngerasa masih kurang banget nih di votingnya. Boleh nggak sih kalau misalnya kita ngajuin motion lagi chair gitu? Nah, biasanya chair itu bakal nanya, iya motionnya apa? Kalau misalnya menurut chairnya itu pantas untuk dibahas, ya udah berarti dia accept gitu. Nah ini tuh nggak untuk chair aja ya. Misalnya delegate from Malaysia gitu, dari Malaysia tuh ngajuin motion, terus dia bilang motionnya bla 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 bla. Kemudian si Singapore POI gitu, Chair, I want to open moderated caucus gitu, like motion from Malaysia gitu. Nah berarti chairnya tuh, oh berarti dia mau lanjutin motion yang dibilang sama Malaysia gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Nah ada point of information. Nah biasanya kalau di point of information ini kalian itu dikasih message paper, jadi sticky notes yang mana tuh kalian bisa ngobrol sama delegasi lain tapi lewat sticky notes itu. Jadi message paper itu, misal I write message paper, delegates from India to Brazil atau delegates from Laos to Brunei. Biasa ditulis from Laos to Brunei. Hi delegates, I like your speech. Would like to discuss any motion in unmoderated caucus. Nah itu adalah strategi untuk kalian bisa milih blok kalian yang mana kalian bisa menjalin kerjasama sama negara itu. Nah kalau misalnya dia balas message paper kalian, thank you Laos, yes of course, berarti kalian bisa discuss itu nanti ketika di unmoderated caucus. Biasanya kalau misalnya ada delegasi ngajuin motion, mereka bahas motionnya, kemudian ini yang ada duduk di sini tuh ngedengerin apa yang motion dia tuh kayak gini. Oh, stage-nya negara dia tuh kayak gini sama kayak stage gue, berarti gue harus ngajak dia kerja sama. Itu fungsinya message paper. Tapi kalau misalnya di message paper itu ada delegasi yang genit, itu kalian laporin ke chair. Contoh jadi di MUN tuh ada, lupa di MUN yang mana, kalau nggak salah di Aimun. Di Aimun kan lumayan gede ya Pak. Nah itu tuh ada delegasi yang genit. Kalau nggak salah tuh dia gimana ya? Jadi itu dia tulis message paper Pak. Enggak, Aimun tuh ini ASEAN itu. Itu lokasinya di mana? Bandung, Jakarta? Singapura. Internasional. Itu jadi itu adalah MUN core Pak sebenarnya jatuhnya. Nah jadi itu dia tulis from India to China gitu. Hi delegates, you're so beautiful. Can we talk after this MUN gitu. Terus si China-nya itu lapor ke chair. Jadi itu sama chairnya tuh dibaca di depan semua delegasi. Tergantung chair, biasanya ada yang langsung didiskualifikasi, ada yang enggak, kita diskualifikasi. Itu jelas kita itu udah pelanggaran ya. Itu udah pelanggaran. Itu jangan sampai terjadi. Jadi ini bukan buat main-mainan. Tapi kalau ngeliat cowok-cowok di sini nggak akan berani ngelakuin gitu sih. Tapi ini menarik ya, studi kasusnya si Mary ini bagus ya. Jadi kertas-kertas yang akan berterbangan itu jangan dianggap sebagai tempat untuk bermain, karena memang kemarin pas MUN yang sebelumnya itu banyak yang ngejokes lewat kertas-kertas itu. Tapi yang dibalik kertas itu siapa nanti jadi? Panitia. Ya panitia kan kita juga. Iya ya, ada. Oh bisa ini aja nanti bisa diamalin kali Pak. Mungkin dicatat ya. Itu PR buat kita nyari orang dari luar bro. Kita akan nyari orang dari luar. Siapa yang nyatet ini ya? Sekretaris kan? Ya tolong catat aja ya. Jadi kita akan nyari orang dari luar untuk yang banyak kertas itu nanti. Dan nyiapin sticky notes untuk disebar-sebarin. Angel. Yes. Oke. Oke. Nah, itu gunanya message paper ya. Kemudian lanjut. Nah, tadi kan kita udah bahas soal moderated caucus atau unmoderated caucus. Ada yang mau ditanya nggak?
soal moderated kampus sama unmoderated kampus atau gimana? Terus guys, nanya nggak? Kalau Ayo dong, nanya guys. Enggak, saya mau nanya, unmoderated clear nggak? Bedanya moderated sama moderated apa sekarang? Tahu nggak? Coba saya tanya sekarang. apa bedanya moderated sama unmoderated sekarang? Biar penjelasannya. Bedanya apa? Jadi apa bedanya unmoderated sama moderated? Belum terlalu memaham sih, cuman kalau moderator kan dia butuh moderasi ya. Kalau unmoderated tanpa moderator gitu. Oke, saudara. Teknisnya gimana? Tadi udah dijelasin sama Desia. Itu nggak tanpa moderator. Teknisnya gimana? Lebih detailnya gimana? Bedanya? Gimana caranya memulai unmoderated? Password? Moderated, unmoderated? Gimana cara memulai unmoderated? Gimana menyelesaikan unmoderated? Mungkin saya agak lupa, cuman kalau tadi yang saya pertanyaan itu perbedaannya, saya sih lebih kalau moderator itu lebih formal dan memang ada sisinya, ada waktunya. Tapi kalau unmoderated tadi itu dilakukan lebih bebas, jadi itu bisa bernegosiasi. Nah, itu aja. Tujuannya itu biasanya except through using laptop or tablet, but not phone, nggak boleh. HP itu nggak boleh. Yang boleh itu cuma tab, laptop sama paper. Cuma itu doang. Kalau misalnya ada yang ketahuan pakai HP, say goodbye. Nah, tadi biasanya tuh kalau misalnya kalian udah denger di JSL itu kan chair itu pasti bakal ngomong kayak we shall begin with the roll call when your delegation is named, please rise and state whether you are present or present in voting. Berarti itu adalah general speaker list. Nah, kemudian after taking roll call itu biasanya chair itu selalu ngomong kayak in future after the roll call we can see that 3 are 21 delegates present. Soalnya ini kan kita ada 11 ya, berarti 11. This makes a simple majority and two-thirds majority. Berarti kalau misalnya ASEAN itu kan ada 11, kayak tadi berarti kita pakai 50% plus 1 gitu. Nah, di opening debatnya itu yang tadi mau ngajuin motion kan mau ngajuin motion tuh biasa chair itu selalu nanya ke delegates, are there any points or motion on the floor? Berarti raise your weapon. Thank you, Chair. The delegates from Singapore would like to propose motion blah 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 for total time 20 to 2 or berapa tadi? 10 to 1. Coba Max, saya bantu Max. Jadi sudah no device ya, tadi udah kita ngomong ya. Hah? Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh device. Tab itu nggak boleh ya, kita sepakat ya. Tab boleh. Nah, Tapi nggak boleh buka GPT. boleh nggak kita sepakati gini loh guys. Kita harus menghargai persiapan yang matang ya. Menurut saya, tapi ini sepakati bersama-sama. No device at all ke depan akan jauh lebih profesional ketika teman-teman sudah dicetak position papernya, dicetak. Bahkan kalau menurut saya ya, kalau kalian bawa ya you see lah leaders kalau ke conference itu kan nggak pernah bawa tablet, itu semua udah prepare, udah dicetak. Dan kalau menurut saya di map, nah ini kalau boleh buat mapnya, taruh position paper itu di map. Jadi kita tuh bawa tuh udah dalam bentuk map, dibuka di situ map itu much more professional. Nah sekarang saya mau nanya, setuju nggak?
Mapnya kita bisa sediain deh, visipol, sediain mapnya, tapi kalian cetak position papernya. Bisa ya? Oke ya? Setuju nggak? Jadi position papernya udah dicetak, bisa lah. Kan position Gini aja Pak. Nah. Jadi tuh kemarin di setiap MUN itu kan kalian pasti ada research data ya. Nah itu tuh di print semuanya, di print semua. Misalnya kayak dari website manapun kalian print dan itu dibawa ke MUN-nya. Nah, ketika nanti udah di MUN kan kalian udah bisa searching data. Itu no internet ya, berarti di laptop kalian itu cuma dipakai untuk ngetik sama naruh motion apa yang mau kalian ajuin dan data kalian itu udah ada di paper yang kalian teliti itu. Position paper juga di print, motionnya yang mau kalian ajuin juga di print. Jadi Pak, ini boleh pakai Google Translate nggak Pak mereka? itu berarti pakai internet ya? Iya. Iya sih. Nah ini berarti kontradiksi sama yang kamu bilang di awal. Iya. Oh iya bener deh. Iya Pak, jangan deh. Jadi Jadi yaudah. nggak boleh. Soalnya kemarin mau di PNM kan, hanya boleh pakai Google Translate nggak? Chairnya tuh bilang kalau misalnya kalian pakai Google Translate, kalian maju ke depan, kalian cari di samping chairnya. Tuh kan, berarti kan strict bahwa internet itu nggak bisa dipakai sebebas kita sekarang kan. Nah, jadi gitu aja. Jadi bahan-bahan semua udah dicetak. Boleh, oke untuk sementara aku setuju boleh pakai dua device. Maksudnya boleh pakai device di sini di meja. Tapi itu tadi ya nggak boleh pakai internet di situ. Dan kalau untuk maju ke depan, menurut saya masih harus pakai kertas saja ke depan. Tapi di meja boleh pakai laptop atau tanpa internet. Dilihat, sepakat? Wing di sebelah sana. Oke. Jatuh nih. Udah jatuh. Nah, ini dia draft resolution. Tadi kan kalian udah nggak mau nanya soal moderated caucus, unmoderated caucus, dynamic caucus, berarti udah ngerti ya. Oke, kita ke draft resolution. Nah, draft resolution means a document draft in the official format of the resolution. Berarti kalian ketika di unmoderated caucus tadi, kalian kan akan bikin working paper. Nah, di commit session 5 itu kalian udah fokus ke bahas solusi. Bahas solusi. Nah, jadi nanti di ketika one country from Laos or Brunei dia tuh mau buka unmoderated caucus to thank you chair, the delegates from Brunei Darussalam would like to propose unmoderated caucus for motion draft resolution for total time 20 minutes. So, chairnya bakal nanya, delegates yang setuju raise placard, kalau nggak setuju jangan angkat placardnya. Nah, biasanya kalau misalnya 11 negara yang setuju ada 7 berarti this motion passes. Kalau misalnya yang setuju cuma 3, this motion fail. Nah, no draft resolution shall be bla 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 bla. Kemudian nah, the ones recognized as the writers of the draft resolution are called sponsor. Jadi di draft resolution itu kalian harus nentuin who is the sponsor. Siapa sponsornya? Yang dimaksud sponsornya itu adalah negara yang mau mempresentasikan apa yang jadi solusinya kalian. Nah, misalnya sponsor dari 2 blok. Misalnya bloknya Singapura, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Timor Leste, itu sponsornya misalnya Indonesia. So Indonesia harus nyari ada dua orang nanti yang itu sponsor sama apa lagi satu ya, saya lupa namanya. Ini signatory. Misalnya signatory-nya from Malaysia, sponsornya from Indonesia, jadi mereka yang akan mempresentasikan apa yang jadi solusi untuk topik yang kalian bahas di MUN itu.
Kemudian di blok yang kedua sama, ada sponsor sama signatory-nya. Kemudian nih kan ada tulisan one member state cannot be sponsor and signatory at the same time. Artinya jadi di dalam satu penyusunan draft resolution itu kan yang nyusun itu bukan satu negara doang ya. Jadi itu kalian akan dibagikan Google Docs. Google Docs itu from chair to delegates. Jadi nanti chairnya itu ngasih Google Docs buat blok 1, Google Docs buat blok 2. Nah, blok 1-nya itu tuh yang nulis misalnya si Justicia dari Thailand. Dia nulis artikel 1. Artikel 1 itu adalah solusi dari Thailand. Misalnya Thailand itu mengusulkan bla 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 to non-traditional security gitu. Kemudian dilanjut artikel 1, artikel 2, artikel 3. Kalau misalnya sepakat cuma ada 4 solusi doang, dan itu udah disepakati sama satu blok. Sama juga di blok yang kedua itu tuh berlaku sama. Jadi nanti akan dipresentasikan. Lanjut. Nah, ini kan ada introduction draft resolution-nya. Itu tuh yang akan memperkenalkan draft resolution yang kalian buat itu adalah sponsor sama signatory tadi. Nah, setelah itu dibahas, misalnya chair-nya itu misalnya kalian tuh berapa biasanya ya kalau draft resolution di kemarin tuh kalau nggak salah cuma ada 7 menit atau 10 menit gitu untuk draft resolution disampaikan ke delegasi-delegasi gitu. Ya, jadi nanti tuh ya udah kalian harus bisa menjelaskan semua yang ada di draft resolution itu selama waktu yang dikasih. Misalnya 7 menit, kalian harus bisa ngomong dalam 7 menit gitu. Dan sama prosedurnya sama. Kalau misalnya 10-15 detik awal kalian masih ngomong, itu akan diketok 1. 10 detik 2. Kalau udah ketok berarti udah habis waktunya. Jadi itu totalnya itu entah nanti kalian request itu atau yang jadi sponsor kan nggak semua jadi negara jadi sponsor. Iya, cuma hanya yang mengajukan diri sebagai sponsor itu gimana? Nah, yang mengajukan diri sebagai sponsor itu adalah kalian sepakat di negosiasinya kalian waktu unmoderated kampus. Misalnya delegates from Singapore, who is the sponsor in here gitu kan. Berarti kalian tuh akan sepakat, oh kita mau pilih Singapura aja yang jadi sponsornya. Masalahnya saya berapa kali bilang kalau saya mau pergi ini nggak ada yang mau jadi sponsor. Coba, Mer, apa keuntungan jadi sponsor, Mer? Nah, keuntungan jadi sponsor, kalau misalnya in real MUN, kalian akan dilirik sama C. Itu. Entah dikasih best delegates, or honorable mention, most outstanding. Oke, sekarang gini, saya akan reward yang akan jadi sponsor, luasnya akan saya bedain. Saya mulai. Oke. Jadi catatan hasil review kemarin adalah nggak ada yang mau jadi sponsor kalau nggak dipilih. Jadi ini bedanya adalah saya akan coba berdasarkan ini sponsor, best delegates itu saya bedain. Jadi Anda ikut MUN saja itu paling nilai minimal saya. Ya. Tapi akan ada perbedaan ketika teman-teman jadi best delegate, jadi sponsor, jadi chair, jadi co-chair. Co-chair jadi siapa? Kayaknya ngambil dari anak di sini aja. Iya, dari sini. Jadi nggak apa-apa ya guys kalau misalnya ada satu negara yang just one delegates, single delegate, yang lainnya tuh double delegates yang is challenging guys. Karena kalau dari luar tuh capek, jadi co-chair tuh susah. Ya, persoalannya ada nggak yang mau jadi single delegate? Kan masalah double delegate itu adalah ketika ada satu yang nanti bisa dibuat jadi saya dia backup kan gitu. Nah kalau misalnya ada yang merasa gue bisa sendiri, berarti bisa satunya lagi co-chair. Oke ya, sip. Karena ini selalu masalah di sini. Kalian bagus, presentasi position papernya, negosiasinya oke, tapi begitu mau jadi sponsor pada kagak mau. Lanjut kan? Oke. Nah, sebelum draft resolution tadi kan ada working paper kan. Coba terus enggak sama. Bawa lagi. Bawa lagi.
Ya, next. Lagi. Enggak. Ke bawah. Ya. Sorry. Ke bawah, terus ke bawah. Nah, ini ada simple preparatory process yang mana ini akan kalian gunakan untuk working paper. Kawan. Gimana ya contohnya? Lihat kayak lagi. Jadi itu ada contoh untuk kalian kata-kata dalam menulis working paper. Nah, misalnya ini kan ada framing, misalnya affirming bla 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 bla, India lagi, sorry, Vietnam affirming bla 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 bla. Terus dia di tengahnya dia taruh kayak having adopt resolution bla 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 bla. Kemudian, nah ini terserah kalian mau pakai yang mana untuk kalian kerjain working paper itu. Pakai kata yang mana terserah. Kemudian nanti di working paper itu kan yang disusun nggak cuma satu ini doang ya. Nah, di working paper dokumennya itu cuma satu. Jadi akan dilihat, oh ini dari working paper dari Timor Leste, dari Thailand, dari Malaysia. Nah itu kalian akan tulis di situ. Dan waktu pengerjaan ini tuh biasanya kalau misalnya MUN yang 2 hari ya, kayak kita kemarin di PNMHI ngerjain working paper itu sampai jam 12:30 malam. Karena akan dikumpulkan besok paginya. Jam 6 udah harus di tangan C untuk working papernya. Nah, karena ini berarti working paper biasanya tuh kalau misalnya dalam 1 hari cuma dikasih ngerjain pas kalian unmoderated kampus. Atau dikasih break time. Iya, kan ada break tuh. Kan kita ada berapa? Kita ada berapa kali break tuh? Kan 1 hari kan. Misalnya kalian ngerjain working paper itu di break siang jam berapa ya? Jam 11 sampai jam 1. Berarti ada waktu berapa jam untuk kerjain working paper. Tapi kalian sambil makan, sambil istirahat juga untuk kerjain. Atau kita nanti siapkan beberapa ruangan gitu. Yang kita standby misalnya ruang diskusi kita kosongkan 2 atau ruang dekan 1 bisa dipakai. Jadi kan bisa working kerja di satu ruang itu yang tidak kelihatan banyak orang. Gitu ya. Saya akan fasilitasi ruang itu. Jadi ruang-ruang kosong yang teman-teman bisa pakai. Karena ini kan lantai 2 nih, teman-teman nggak bisa pakai kelas karena agak jauh. Atau bisa juga kita pakai lab HI. Lab HI guys. Kita udah ada lab ya, for your information ya guys. Kita udah ada lab. Kita udah. Belum masuk lab, belum kan? Belum kan? Jadi fungsinya lab itu ada. Jadi kita bakalan share juga kalian gimana sih cara pakai labnya. Jangan di share. Nah itu mungkin kita bisa pakai lab juga. Atau enggak pas misalnya kalian mau istirahatnya tuh di kantin, kalian bisa bikin di kantin untuk Jangan jelek banget tuh. misal kan Pak, misal oke, itu berarti untuk working paper udah paham. Nanti gue kirimin contoh working paper itu kayak gimana yang bekas PNMHI kemarin. Oke, lanjut. Terus nah kalian bisa pakai 2 tadi, yang ini atau yang apa sih tadi? Preambulatory, ya benar. Kalian bisa pakai yang preambulatory sama yang ini. Ini tuh untuk working paper juga. Dan ini tuh bisa kalian pakai di draft resolution. Untuk sabar, cari dulu draft resolution. Next ya. Nah, setelah draft resolution itu kan nanti setelah sponsor mempresentasikan dari chairnya akan ada amendments yang mana per solusi yang kalian kasih itu kan dalam bentuk pasal ya jatuhnya, artikel 1, artikel 2 sampai berapa artikel, dan itu ada poin-poinnya gitu. Misalnya chairnya itu kurang serak sama solusi di artikel 2.1 gitu. Nah, berarti chairnya tuh akan tulis ini sebaiknya kayak gini, terus kayak kalian akan ditanya kalau ini di amendments, C-nya tuh bakal ngomong you friendly or not. Friendly itu yang adalah setuju atau enggak. Kalau misalnya itu biasanya akan ditanyakan ke sponsor, are you friendly this article kita amendment atau enggak gitu. Terus kayak sponsor bilang friendly chair gitu, terus kalian bakal tanya iya friendly chair, no chair, jawaban cuma gitu doang.
Nah ini kan ada friendly or unfriendly gitu kan, ada friendly and unfriendly stays to draft resolution gitu. Kemudian lanjut. Nah balik ke sini lagi. Lanjut ke bawah dia. Nah ini kan tadi kita udah bahas soal sponsor sama signatories kan. Nah itu yang akan membantu si sponsor tadi gitu untuk mempresentasikan kayak gitu. Dan setelah sponsor itu presentasi, kalian akan dikasih waktu 3 menit untuk bertanya kepada si sponsor. Misalnya ada negara yang against sama solusi yang dipresentasikan. Misalnya Myanmar, teacher delegate from Myanmar would like to ask sponsor, kenapa sih solusinya tuh kayak gini? Kenapa kita nggak coba ubah gitu? Nah itu tuh mereka harus bisa jawab. Karena kan mereka yang mempresentasikan, nanti mereka udah paham gitu. Dan di situ adalah gongnya MUN itu di situ. Ketika draft resolution udah dipresentasikan, pasti akan ada negara yang against, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, itu tuh akan jadi gongnya tuh di situ karena itu akan menjadi perdebatan juga. Nah, lanjut. Nah, biasa draft resolution itu harus disetujui sama chair juga. Makanya chair minta draft resolution kalian bikin tapi yang pegang dokumennya tuh chair. Lanjut. Ini tadi udah. Nah, prosedur voting. Ketika di roll call masih ingat kan ada present and voting. Nah, present yang artinya kalian hanya datang, yang artinya apa ya? Nggak bisa gini, dia abstain. Di present itu kalau misalnya delegate from Malaysia, temperature delegate from Malaysia is present. Artinya dia netral, tidak memilih. Jadi nanti di proses voting yang tadi milih temperature delegate from Myanmar is present and voting, berarti dia voting di sini, dia nggak boleh against, dia nggak boleh abstain gitu. Itu bedanya ya, tau kan? Bedanya sekarang kayak gimana? Present itu untuk negara yang netral, yang merasa kayak aku abstain aja di ASEAN ini gitu. Itu bedanya. Kalau present voting berarti dia antara setuju dan tidak setuju. Nah, biasanya yang punya hak veto itu biasanya cuma di UNSC. Kalau ini nggak ada ya? Nah ini nggak ada, kita nggak ada veto. Kecuali di WTO karena AS. Tahu kan veto maksudnya apa? Bahwa topik itu nggak dibahas. Kayak kemarin UKI pun kita pakai UNSC, kita bahas soal Palestina, Israel, gencatan senjata. Itu tuh kita udah bikin resolusinya, udah ini segala macam. Tiba-tiba United Kingdom veto. Jadi ya udah. Selesai, nggak ada no solusi gitu. Jadi ya solusi yang kita bikin ya udah. Nggak ada yang bisa diinin karena udah di veto sama UK. Karena hak veto itu cuma dipakai satu kali. Dan oleh 5 negara itu ya Pak ya? Ya. Amerika Serikat. Dulu jangan disebutin. Ini jangan-jangan nggak tahu lagi negara permanent member. Permanent member siapa aja di Rusia? 1, tadi udah disebutin Amerika Serikat. Terus apa lagi? Terus Permanent members UNSC, Security Council, China. Sampai di Asia siapa? Rusia, oke. Zara? 1, 2, 3, Zara. Inggris, 4. Satu lagi terakhir. Sherlyn? Prancis ya? Iya. Betul. Udah ya, 5 kan? Iya. 5. China, Prancis. United Kingdom, Inggris, Russia, China. Kan Inggris negara pemenang. Iya. Tapi coba cek. Bener. Pokoknya 5 permanen member. 5 Oke ya, tapi ini di ASEAN nggak ada, jadi kita nggak ada cerita film itu. Just knowledge aja. Nah, itu dia. Kalau di procedure voting, kayak itu bakal bilang sebelum voting kita akan ada roll call lagi.
di roll call itu akan menentukan delegates are you present on or present and voting gitu kan. Berarti kalau misalnya di roll call delegate from Taiwan, delegate from Thailand is present, so you just can abstain. You nggak bisa pilih ini. Oke. Yes or against. Nah, kalau misalnya ini kan ada catatan begini, jika delegasi menyatakan status present and voting, mereka tidak boleh abstain saat substantif voting. Mereka harus memilih for atau against. For itu bisa kalian pakai yes, against bisa kalian pakai no. Sama aja sih sebenarnya. Kemudian, nah, oke. Yang termasuk substantif vote itu kan ada ini, ada draft resolution, amendment, sama operatif dari resolusi itu apa. Next slide. Nah, ada procedural vote adalah voting tentang aturan jalan sidang, bukan isi dari resolusi yang kalian ini tadi kan. Nah, misalnya di vote itu kalau misalnya ini kan tidak ada abstain, semua delegasi harus memilih. Siapa yang boleh voting, semua delegasi termasuk pengamat, maksudnya observersnya gitu loh. Nah, kenapa di sini ditulis kayak nggak ada yang abstain? Artinya ketika di moderated caucus tadi kan any points or motion on the floor gitu kan, delegates from Myanmar ngasih motion, terus dia Cina itu bilang yang setuju sama motion ini sepakat gitu kan, terus ada yang nggak setuju, dia nggak boleh ngomong, ya udah diem aja. Kalau misalnya dia ngomong kayak semua delegasi ini udah angkat plakat dan itu motion udah pas kan, nggak fail kan, berarti misalnya tiba-tiba patuan ngomong POIC, sorry I can accept Myanmar motion bla bla bla. Nah, dia bisa didiskualifikasi sama China karena udah sesuai aturan gitu. Apapun yang terjadi di dalam MUN, kalian hanya boleh abstain ketika di voting. No in GSL, unmoderated caucus, moderated caucus gitu. Lanjut. Nah, jadi cara menulis resolusi itu harus ada template-nya. Kemarin waktu di PNMI, gara-gara ada negara yang dominan sangat ambis banget untuk menjadi best delegates, akhirnya kita semua kena sama chair. Dan karena headingnya itu salah, kemudian artikel 1-nya itu cuma isi artikel 1.1, point 2, point 3, dan itu nggak dijelaskan secara rinci. Akhirnya kita semua disemprot sama chair, kalian kalau misalnya mau bikin draft resolution modelannya kayak gini nggak usah ikut MUN. Nah, kemudian karena ditegur sama chair kayak gitu, akhirnya delegasi ini ngambek Pak. Dan akhirnya nggak ada yang menang. Nggak ada. Akhirnya best delegates dihapus. Best delegates dihapus, cuma ada verbal accommodation, most outstanding, honorable mention, sama best position paper. Dan itu bukan dari sesi kuliah. Enggak. Oh, ini yang lain. Kemudian gini, ini kan ada nama kansilnya, kan konsil itu kan ASEAN kan. Kemudian ada judul topik yang kita bahas itu apa, kemudian siapa sponsornya, siapa signaturnya, kemudian itu tuh biasanya akan ditulis di ASEAN itu kan ada 11 negara dan itu kan diurutkan dari huruf abjad gitu, A, B, C gitu. Itu untuk ini ya, page 1 di draft resolution. Ada formatnya nanti dikirim. Nah, itu menulis resolusi itu kan ada preambulatory clauses tadi kan yang udah di slide yang ini, boleh dibuka. Nah ini kalian bisa pakai kata-kata yang di sini untuk membuka apa yang menjadi solusinya kalian. Misalnya kayak kemarin India, aku sama Gani wakilin India kan di ininya, kita tuh nulis frameworknya kita tuh namanya Shiva. Nah di Shiva itu ada 2 solusi ditawarin, itu ada Brahma sama Vishnu gitu. Dan itu tuh ada singkatannya. Nah itu kan untuk biar dilirik sama chair aja, untuk ini aja lah kan, bisa jadi best position paper karena solusinya bagus. Nah itu tuh kalian bisa pakai kata-kata ini untuk mengawali artikel kalian itu apa. Misalnya
India having considered violent bla 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 to SIFA framework have a two solution bla 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 gitu. Kemudian di sini kan ada fakta-fakta penting apa yang kalian simpulkan dari semua topik-topik itu kan. Kalian udah punya data, udah di print, dan itu bisa jadi acuannya kalian gitu. Kalau misalnya ada negara lain yang gak emosi, berarti kalian udah punya data-datanya gitu. Nah, terus ini nih ada ciri-cirinya dia tuh gak bernomor. Yang artinya nanti di artikel itu cuma benar-benar ditulis artikel 1, habis itu baru poin. Dan di saat menulis resolution gak boleh pakai titik. Gak boleh pakai titik. Misalnya kayak gini, ini kan ada tulisan kayak gini kan. Nah ini tuh cuma misalnya mau kayak gini menggunakan frase bla bla bla. Ini tuh titik koma, kemudian ini artikel 1.1, titik koma sampai di artikel paling akhir baru ada titik. Kalau misalnya ditemuin sama chain-nya, itu kalian akan diomelin habis-habisan. Karena pasti bakal dibilang kalian tuh nggak ngerti cara nulis draft resolution itu kayak gimana, dan itu kayak gini gitu. Lanjut. Nah, ini sama aja kayak tadi. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk draft resolution. Ada yang mau ditanya? Oke. Ini dulu nggak nih yang lain pada ketegangannya. Jadi mau tanya yang mengenai working papernya itu pagesnya ada batas ya? Nggak ada sih. Oh ada. Tapi lebih baik kalau misalnya untuk working paper itu just 3 page. Oh. Tapi tergantung sih kalau misalnya kalian punya banyak ide segala macam. Tapi untuk di draft resolution itu hanya 3. Satu untuk covernya, kemudian artikel, selesai. Tapi kalau untuk working paper nggak ada batasan sih sebenarnya, tergantung. Tapi yang rapi aja. Apa bedanya working paper sama draft resolution? Nah, working papernya itu ini Pak, kalau di draft resolution kan itu udah solusi yang benar-benar yang ditawarkan kan, yang diajukan, dan itu udah resmi dari semua negara. Tapi kalau di working paper itu kayak baru nulis. Misalnya dari mereka tuh menyimpulkan solusi motionnya dari Myanmar itu ini, mereka tulis di situ lebih baik solusinya kayak gini. Nanti sebagai kerangka acuan yang mereka itu Pak untuk bikin draft resolution, pertimbangan gitu. Ada yang bertanya lagi? Ayo tanya guys. Ayo. Tanya. Yang tadi sempat bilang yang tentang Jidox itu nanti gimana? itu nanti CR yang ngasih. Nanti apa yang ngasih? Nah, nanti mereka bikin working paper itu Pak, ada artikel dokumennya. Oh, untuk kelas ini, untuk kelas. Tapi untuk implementasinya nggak ada kan? kalau untuk MBA, ada. Jadi dia upload nanti di situ. Iya, jadi itu Working papernya di upload nanti. Tapi setelah MBA selesai atau pas MBA? pas lagi MBA misalkan itu terjadi. Iya, berarti pakai itu kan? Enggak, itu kan nanti kalian bikin working paper pas break. Oh. Bukan pas di sini kalian. Kalau kalian ketahuan bikin working paper pas lagi MBA mah habis sama cedera itu. Karena kan kayaknya belum ngajuin buat kalian bikin working paper gitu. Jadi nanti akan buat dibagi. working paper bisa pakai internet ya? Untuk working paper bisa pakai internet, tapi kalian nggak boleh pakai GPT, pakai AI, itu nggak boleh. Kecuali kalau kalian misalnya butuh data lanjutan, itu kalian bisa pakai. Asal kalau untuk pakai kayak nyari data baru itu kalian nggak boleh nyari pas lagi MUN. Kalau break lagi istirahat itu boleh. Karena kan ya bukan jalannya MUN kalian gitu. Nah, kayak gitu. Ada lagi? Betul kan? Ada yang mau ditanya nggak? Translate. Jadi kalau misalnya data itu kalau itu boleh dilakuin di luar itu boleh. Bagaimana kita? Kalau untuk cari data, kalian nggak boleh cari di GPT, AI dan lain-lain. Harus cari di website. Kalau untuk data ya. Karena ditulis referensinya ya? Harus ada referensinya. Nah, di draft resolution itu, seingatku ada referensi sih. Dan di position paper kalian itu
harus ada referensinya. Dapetnya dari mana? Yang artinya kalian nggak kopas solusi dari referensi itu ya, kalian bikin sendiri gitu loh. Nah kalau misalnya mau cari data banding-bandingan moderated kampus itu tergantung unmode-nya tuh yang mana. Kalau unmode-nya masih di dalam ruangan sini, berarti kalian hanya fokus untuk membahas motion yang sudah kalian ajukan di unmoderated kampus tadi. Kalian bahas di situ. Kalian tuh bahas unmoderated kampus itu ngobrol gitu, bukan nulis juga, bukan cari data bukan. Kalian tuh ngobrol. Dan yang kalian lakukan ketika kalian ngobrol, kalian catat apa yang udah kalian ngobrolin, kemudian boleh nggak sih buat jadiin motion untuk buat lagi di moderated kampus. Nah, kan ada dua tuh, ada yang unmoderated kampus ketika di ruangan sini di communication 1, kemudian ada yang di communication 2 sebelum break tadi. Nah, nanti kalian bisa minta sebelum istirahat, jam istirahat itu kalian bisa minta ke chairnya, chair boleh nggak sih kalau misalnya kita unmoderated kampus tapi ini udah mau jam istirahat, terus chairnya bilang oh boleh, kalian boleh 20 menit untuk unmoderated kampus, sisanya kalau misalnya udah jam istirahat ya udah terserah kalian masih mau bahas atau enggak. Kayak gitu. Nah di istirahat itu kalian bisa cari data, tapi nggak boleh pakai AI guys. Dan kalian boleh pakai HP. Ketika istirahat. Pak. Oh nanya sama saya. Tanya Mary. Ini hostnya Mary nih. Enggak ya, kalau Mary udah clear belum? Biar Mary mau duduk nih. Mau nanya. Iya. Guys, APA style ya. Oh itu udah mutlak. Legit, ya. Legit. APA style. Jujur harus Oh, legit. berarti lagi dong kita EPA kayak gimana ya? APA gampang guys daripada Chicago. Oh yang pakai Windows EPA bisa ya? Iya. Chicago agak kabuk pak nulisnya. Kalau Chicago kan nama belakang duluan ya pak. Tanya Mary. Sama sih, maksudnya cuma nulisnya dan APA ya. Udah apa tanya aja. Oke. Ada lagi buat Mary? Nah, bapak ini APA itu seharian kan? Iya. Seharian ini asumsi saya masih sore ya. Tapi kalau in case pahit-pahitnya nggak selesai, siapkan sampai malam. Iya. Waduh. Misal kita start, karena sebelum MUN itu kan pasti ada kayak seminar kecil-kecilan ya. Biasanya, tapi ini Untuk nggak ada. memperkenalkan MUN sama topik yang mau dibahas. Tapi ini nggak ada. Tapi ini nggak ada, biasanya tuh chairnya yang akan memperkenalkan MUN itu apa, kemudian kenapa bahas topik ini dan konsil itu apa. Biasanya tuh kayak gitu. Misalnya start jam 8, berarti jam 8 itu udah include itu di commit session 1, yang artinya per commit session itu ada 120 menit, 2 jam. Itu udah sama GSL, udah sama moderator sama anu. Bisa semaluan. Oke, dia tahu ada yang Mau nanya aja sih, soalnya ini baru, meskipun kemarin udah ya kita kayak MUN gitu, tapi karena baru percobaan gitu, terus ini kayak mungkin bagiku ini terlalu serius juga. Terus apa namanya, sebagai orang yang nggak aku pun nggak terlalu ini sama bahasa Inggris, boleh nggak itu apa namanya untuk diberikan keringanan untuk Google Translate gitu? Oke. Itu pertanyaan buat saya. Yang lain dulu terkait teknis ini memang mendasar ya, fundamental. Ada yang lain terkait teknis dulu. Udah ya? Oke, let's give a big applause buat Mary. Dok Mary.